Guys, aku mau tanya, apakah kalian pernah menghadapi seseorang yang ketika lagi marah, itu matanya seakan berubah menjadi hitam semua? Kalau kamu pernah ngalamin itu, mungkin kamu bisa relate dengan cerita hari ini. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Hari ini ceritanya tentang rumah tangga. Jadi kalau misalnya kamu penasaran rumah tangganya itu seperti apa dan kenapa rumah tangga ini masuk ke dalam kategori YouTube and Chills, make sure to keep on watching. Cerita ini dimulai di sebuah sekolah SMA di Cherokee County, Georgia, Amerika. Di sana ada sepasang kekasih yang bernama Morgan dan juga Rodney. Dan mereka sudah pacaran selama bertahun-tahun ya, sejak SMA. Si Morgan ini sangat cinta banget dengan Rodney dan dia sudah berjanji dengan Rodney begitu mereka tamat kuliah, mereka akan menikah. Namun entah kenapa ayah si Morgan itu nggak pernah suka dengan Rodney. Dia selalu ngerasa ada bad feeling gitu tentang si Rodney, tapi dia nggak tahu apa. Nah mungkin si Morgan itu melihat ya karena ayah aku sayang banget sama aku, dia hanya ingin proteksi aku, ya wajar lah ya dia nggak suka sama laki-laki aku gitu. Namun kalau kamu pernah pacaran terus orang tua kamu nggak suka dengan pacar kamu, percayalah mereka tahu lebih dari yang kita tahu, oke? Karena itu juga aku pernah rasain. Jadi Morgan itu dia tidak mendengar nasihat dari ayahnya ya, dia tetap pacaran dengan Rodney karena memang dia ngerasa nggak ada yang salah dengan cowok aku, kenapa kamu bertentangan banget gitu. Jadi si Morgan nggak peduli, dia pun tinggal dengan si Rodney ketika mereka lulus kuliah dan pada saat mereka berusia 21 tahun. Di tahun 2010 mereka memutuskan untuk menikah. Nah nggak lama setelah mereka menikah, Morgan baru mendapatkan informasi tentang keuangan suami barunya tersebut. Tapi tenang aja karena kabarnya itu adalah kabar yang positif ya. Dimana ternyata Rodney itu datang dari keluarga orang kaya dan ayahnya itu memberikan dia beberapa unit stok. Jadi dia bisa menggunakan stok itu untuk trading. Nah itulah kerjaan si Rodney. Setiap harinya dia akan bangun dan dia akan trading di office-nya. Dan mungkin kamu juga pernah bekerja sebagai trader atau kamu tahu, tapi yang jelas itu adalah stok ya. Jadi si Rodney itu main dengan stok dan sama seperti stok-stok lain pasti ada naik turunnya. Ketika stok yang diinvestasi oleh Rodney itu naik, Rodney sangat baik banget sama si Morgan. Namun begitu stoknya itu turun, temper si Rodney pun naik. Dia langsung marah-marah dengan si Morgan, dia langsung kayak kasar dengan si Morgan, ngata-ngatain si Morgan, padahal itu bukan salah Morgan sama sekali gitu loh. Kamu invest di stok yang salah dan pun turun, itu kesalahan kamu. Namun Rodney akan melimpahkan kemarahannya itu kepada si Morgan seakan-akan si Morgan lah yang membuat stoknya turun. Si Morgan itu mendeskripsikan ketika Rodney marah itu matanya akan berubah menjadi hitam gitu loh. Dan ini pun membuat Morgan sangat takut. Dia pun mengatakan kalau aku sampai nggak kenal itu Rodney itu siapa, karena dia itu kalau lagi marah itu seakan-akan dia adalah sosok makhluk yang berbeda gitu loh, 180 derajat. Dan ketika si Morgan tanya kepada si Rodney, kenapa kamu marah sama aku, kan itu stok yang kamu atur gitu loh, kan kamu yang kerja gitu. Nah si Rodney langsung bilang kepada Morgan, aku harus maintain lifestyle kamu ya, aku adalah tulang punggung, jadi aku yang harus kerja, jadi aku stres banget gitu loh, kayak gara-gara kamu aku jadi stres gitu. Dan si Morgan juga dia sangat sabar ya, dia juga sangat understanding sekali. Ketika si Rodney awal-awalnya itu marah kepada dia, kayak suaranya itu tinggi, si Morgan langsung berpikir kalau oh si Rodney kan pernah bilang ya kalau ketika dia kecil itu orang tuanya sering bertengkar dan suara mereka itu selalu tinggi dan kenceng gitu loh. Apakah mungkin Rodney merasa itu normal gitu? Nah si Morgan pun berusaha untuk understanding dan dia pun menganggap kalau ya udah nggak apa-apa, kita bakal bisa pergi ke terapi, kita bakal bisa pelan-pelan ngomong kayak is okay, ini adalah suami aku dan aku bakal stand by him gitu. Jadi setiap kali si Rodney itu marah, mulai pukul-pukul meja, ya kayak banting pintu, itu Morgan bakal biarin dia aja, seakan-akan dia nggak dengar untuk cool down the situation gitu. Nah beberapa bulan setelah mereka menikah, Morgan hamil
hamil dan dia happy banget. Ditambah lagi ketika mereka cek USG, mereka mengetahui kalau anak yang dikandung oleh Morgan itu kembar dan satunya laki-laki dan satunya perempuan. Nah 9 bulan kemudian Morgan pun melahirkan anak mereka dan Morgan happy banget. Dia yakin sekali kalau Rodney itu bakal berubah gitu ya. Mungkin ketika anaknya sudah lahir, Rodney itu nggak bakal marah-marah lagi, kan nggak mau ya anaknya itu melihat kalau orang tua mereka bertengkar gitu kan. Namun bukannya makin baik, si Rodney malah menjadi ayah yang parah banget, dimana dia itu sering banget komplain ya kepada Morgan kayak, ih kok mereka nangis terus sih, ribut banget sih, aduh benci banget, kayak kamu tuh harus bangun. Jadi akhirnya aku juga bangun tengah malam, repotin banget sih punya anak gitu kan. Dia pun komplain kepada Morgan. Morgan sebagai ibu ya dia diam-diam aja, dia hanya bisa terima gitu kan. Dan ketika anak-anak mulai beranjak dewasa, mulai ngerti untuk jalan, untuk ngomong, dia nggak lagi komplain dan juga marah kepada istrinya saja, tapi dia juga marah kepada anak-anaknya. Dia bakal marahin mereka, ih kok kalian berantakan banget sih, ribut banget sih, kenapa nggak dimakan. Jadi kayak beneran abusive gitu kepada anak-anaknya, nggak sama istrinya aja, tapi sama anak-anaknya yang juga nggak ngerti apa-apa. Dia juga udah mulai bentak-bentak. Karena Morgan ya adalah ibu yang baik, setiap kali Rodney mulai marah gitu ya, si Morgan akan membawa kedua anaknya itu masuk ke dalam lemari baju dengan si Morgan dan mereka bakal kunci dari dalam, sehingga si Rodney itu bakal gedor-gedor pintu lemari dan anak-anak itu ya diam-diam aja di sana. Si Morgan pun membelikan mereka headset, di mana begitu mereka masuk ke dalam lemari, Morgan akan menaruh headset di telinga anak-anaknya supaya mereka dengerin lagu sambil dia meluk kedua anaknya, dan suaminya itu kayak gedor-gedor pintu lemari, suruh mereka buka pintu lemari. Jadi as you can see ya, memang si Rodney ini udah rusak banget dan not a good father at all. Suatu malam Rodney kembali marah-marah, dan kali ini si Morgan udah nggak tahan lagi ya. Dia kasihan banget lihat anaknya itu disemprot sama ayah mereka, hingga akhirnya Morgan pun memutuskan untuk membawa kedua anaknya itu ke dalam mobil dari garasi, bermaksud untuk mengantarkan mereka berdua ke rumah orang tua dia untuk diasuh sementara gitu loh, sampai si Rodney itu beneran ya udah berubah gitu kan. Nah pada saat Morgan baru saja memasukkan kedua anaknya ke dalam mobil, dia melihat suaminya itu mengarahkan pistol ke kepala si Rodney sendiri ya. Nah Morgan pun takut, dia langsung tutup mata dan dia diam-diam aja. Dia udah ready banget ya untuk mendengarkan suara bam gitu. Namun gak lama dia buka mata dan dia lihat suaminya itu berjalan dari garasi kembali ke rumah. Nah pada saat itu kan dia takut ya, dia takut kalau suaminya itu kenapa-napa gitu. Akhirnya dia pun mutusin untuk membuka kembali mobil, menurunkan kedua anak mereka dan masuk ke dalam rumah. Pada saat itu Rodney marah-marah kepada Morgan. Dia bilang, kamu lihatlah, aku tuh hampir budir gara-gara kamu. Kayak kalau misalnya kamu gak bawa anak kita, aku pasti gak bakal lakuin itu gitu loh. Kayak kamu lihat kan apa yang bisa kamu lakuin ke aku gitu. Jadi kayak suaminya tuh memang dari A sampai Z itu abusive gitu. Beberapa hari kemudian mereka kembali bertengkar. Pada saat itu Rodney dan si Morgan lagi bertengkar di tangga ya. Nah si Rodney pun dia berteriak-teriak sampai anak mereka keluar dari kamar, dan si Rodney langsung mendorong dirinya sendiri dan jatuh dari tangga. Si Rodney pun bilang kepada Morgan ya kencang-kencang gitu sampai anak-anak mereka bisa mendengar, aduh kenapa kamu jahat banget, kamu bahaya banget, kenapa kamu dorong aku jatuh dari tangga gitu. Padahal jelas-jelas dia yang dorong dirinya sendiri dari tangga sampai jatuh. Nah ini pun membuat anak-anak mereka spontan langsung melihat ayahnya dan memegang ayahnya dong ya, yang kayak oh my god kayak papa kenapa gitu kan. Mereka pun langsung nangis dan ayahnya pun langsung bentak-bentak kepada si Morgan. Mereka pun langsung bilang kepada ibu mereka, mama kenapa mama jahat banget, kenapa mama mendorong papa gitu kan. Jadi beneran toxic banget. Nah sampai di detik itu si Rodney masih belum main tangan. Jadi dia cuman ancam, ngomongnya kasar, marah-marah, bentak-bentak. Namun semuanya berubah, dimana suatu hari teman mereka itu mengadakan ulang tahun di dalam kapal, dan ini tuh acaranya di luar kota sehingga mereka pun harus booking hotel kan ya. Nah si Morgan happy, dia merasa oh mungkin ini adalah satu cara dimana kita bisa liburan bareng, kita bisa romantis lagi tanpa anak-anak. Semoga suami aku itu ya lebih baik lah ya, setidaknya kita ada break dari setiap hari bertengkar gitu.
Tibanya di kapal, mereka have fun dan sudah malam gitu ya. Morgan capek, dia pun mutusin untuk balik hotel sendirian gitu. Nah, begitu dia balik ke kamarnya, gak lama Rodney langsung membuka pintu dan dia langsung marah-marah kepada si Morgan yang pada saat itu lagi tidur gitu kan ya. Ke kamarnya tuh gelap gitu. Si Rodney gak buka lampu, dia langsung marah-marahin istrinya dan dia langsung memukul dan juga meninju si Morgan. Si Morgan heran dong kayak, kenapa kamu pukul aku gitu kan. Si Rodney hanya bilang, kamu malu-maluin aku ya, kenapa tadi kamu pulang kamu nggak pamit, kamu malu-maluin aku di depan teman-teman kita gitu. Jadi kayak, aduh ya ampun, kayak istri kamu udah capek, istri kamu mau pulang, kenapa kamu ngapain kayak kamu sampai mukul-mukul dia, tinju-tinju dia gitu kan, kayak nggak make sense. Anyway, si Morgan pun berusaha untuk membela dirinya semampu dia dan nggak lama si Rodney pun membuka lampu. Dia kembali melihat ke wajah istrinya dan dia sangat terkejut karena hidung istrinya tuh udah berdarah dan wajahnya tuh juga udah lebam, udah kayak berdarah gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada darah istrinya itu sudah bercak-bercak di dinding hotel. Si Rodney pun langsung mengambil handuk, dia menaruh handuk itu di air wastafel dan dia langsung mengelap darah yang ada di dinding hotel. Setelah itu, si Rodney dengan santai dia menggaslight si istrinya ini. Dia bilang, kamu sih bikin aku marah. Kalau misalnya kamu nggak bikin aku marah, aku pasti nggak pukul kamu gitu. Jadi gitu lah ya, si Rodney itu kayak gitu. Si Morgan yang udah terkejut, dia shock banget, dia nggak pernah dipukulin sama suaminya. Malam itu dia dipukulin oleh suaminya. Dia hanya diam-diam saja sambil menangis. Nah, keesokan paginya saat breakfast, teman-teman mereka tanya dong kepada si Morgan, kayak, kamu tuh kenapa? Hidung kamu berdarah, wajah kamu lebam gitu kan, kayak what happened gitu. Si Rodney pun bilang kepada teman-teman mereka, oh iya loh, si Morgan kemarin dia mabuk, abis itu dia pukul-pukul aku, makanya aku tahan-tahan dia. Akhirnya dia kena ke wajahnya sendiri dan ya itulah dia melukai dirinya sendiri gitu. Jadi kayak si suaminya itu kayak bacot-bacot berusaha untuk membela diri gitu. Nah, teman-teman mereka nggak bego dong, cuman teman-teman mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena si Morgannya juga diam-diam aja. Dan akhirnya pun setelah acara tersebut, teman-teman mereka pun mulai menjauhi diri gitu, kayak ya udahlah kita nggak usah ajakin mereka, kayak mungkin mereka punya problem dan you know we don't wanna be involved in that. Like, okay, the friend also kayak kurang perhatian gitu ya. Tapi aku pengen tahu dong opini kalian, kalau misalnya teman kalian gitu ada kejadian seperti itu, kalian lihat teman kalian tampaknya di abuse gitu, suaminya yang abusive gitu, apakah kalian bakal diam-diam aja dan menjauh atau kalian bakal lapor polisi? Make sure untuk komen di bawah. Anyway, nggak sampai di sana saja, si Rodney itu juga mulai memperkosa istrinya sendiri. Jadi kan pastinya dong ya, si Morgan itu udah ilfeel sama suaminya, kayak udah dipukulin gitu. Jadi Morgan udah nggak mau bobol lagi sama si Rodney. Namun ketika Morgan menolak ya ajakan dari suaminya, si Rodney langsung bilang, kamu itu istri aku, kamu nikah dengan aku, jadi ini adalah tanggung jawab kamu untuk tidur dengan aku gitu. Jadi kamu nggak bisa menolak. Dan si Rodney pun langsung memperkosa istrinya. Dan pada saat itulah si Morgan udah nggak tahan lagi. Keesokan paginya dia langsung packing bajunya, dia langsung packing baju anaknya, dan dia langsung kabur ke rumah orang tuanya. Nah, di minggu yang sama, si Morgan pun menggugat cerai suaminya. Dan awalnya si Rodney itu kayak nggak mau, dia asik mohon-mohon kepada istrinya untuk balik ke rumah, untuk memberikan izin agar bisa melihat anak mereka dan sebagainya. Namun pastinya si Morgan juga udah nggak mau lagi lah ya. Hingga akhirnya mau nggak mau Rodney pun setuju dan menandatangani surat perceraian mereka. Dan selama 2 bulan itu Rodney menghilang gitu ya, seakan-akan hidup Morgan itu udah indah lagi, kayak dia udah bisa mulai healing dan dia bisa move on gitu. Namun gak lama dia mendapatkan email dari mantan suaminya ini, dimana si Rodney bilang kalau, hai apa kabar, aku cuma mau bilang kalau kayaknya hidup aku udah gak lama lagi deh, karena aku baru didiagnosa penyakit kanker pankreas gitu. Nah, si Morgan ya sebagai cewek yang caring, sebagai cewek yang udah kenal si Rodney dari SMA, dia simpati dong ya, dia simpati dengan mantan suaminya. Dan akhirnya dia pun mengizinkan suaminya untuk tidur di dalam rumah dia gitu.
dengan syarat kita itu bukan balikan ya, aku cuma simpati aja, aku anggap kamu sebagai keluarga, sebagai teman. Kamu boleh tidur di sofa di ruang tamu, tapi ya udah sebatas itu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu butuh bantuan apa, aku bisa jagain kamu, but that's it gitu. Meskipun si Morgan udah bilang kita nggak bakal balikan lagi, si Rodney masih kekeh ya, dia masih berusaha untuk memenangkan hati mantan istrinya. Namun ketika istrinya lagi nggak melihat, lagi nggak di rumah gitu ya, si Rodney akan ngehack security system rumah istrinya tersebut. Jadi di rumah mereka kan ada security system gitu ya, dimana kalau misalnya mau kunci pintu itu kita bakal tekan password supaya ya kalau misalnya ada orang yang mau masuk secara paksa itu alarmnya berbunyi gitu kan. Nah si Morgan kira dia sudah menekan password yang berbeda, udah ada yang baru dan udah aman gitu loh. Namun yang dia tidak ketahui adalah suaminya itu udah ngehack security systemnya, jadi dia udah tahu passwordnya. Jadi begitu si Rodney asik membujuk si Morgan untuk balikan, Morgan yang asik gak mau, akhirnya si Rodney pun pergi. Ya pastinya si Morgan ngerasa aman dong ya dengan security system itu, jadi dia juga oh ya udah kalau kamu mau pergi secara nggak damai ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, yang penting udah kita nggak usah berhubungan lagi gitu. Nah fast forward ke malam tahun baru, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021 ya, itu si Rodney ngajakin mantan istrinya ini untuk dinner bareng gitu. Nah si Morgan pun nggak mau dong ya, kayak kamu tuh udah nggak kontak aku 1 bulan ini, kenapa kamu tiba-tiba mau ngajakin aku untuk dinner gitu kan. Nah si Morgan pun nggak mau, dia pun bilang kalau oh sorry aku mau bawa anak-anak kita untuk spend time sama kakek nenek mereka gitu di rumah orang tua aku, jadi aku nggak bisa. Nah si Rodney pun ya udah kayak ya udah oke whatever gitu kan. Nah padahal sebenarnya si Morgan ini dia udah punya plan sendiri, di mana dia ingin menitipkan anaknya itu ke rumah saudara perempuannya, dan dia bakal spend alone time gitu di dalam rumah dia gitu. Dia pengen me time aja untuk New Year's Eve, kayak nggak apa-apa gitu, dia cuma pengen me time di rumahnya, dan itulah yang dia lakukan. Nah di malam itu dia pun mengunci pintunya, dia juga udah activate security systemnya, dan dia pun duduk di ruang tamu, dia nonton film. Pada saat dia nonton, dia kayak punya bad feeling gitu loh, dia kayak punya firasat kalau ada orang yang ngeliatin dia gitu. Tapi begitu dia kayak balik ya gitu ya, kayak nggak ada siapa-siapa, jadi dia rasa aku cuma parno aja lah, kayak ya udahlah whatever gitu kan. Dia pun asik nonton, dan setelah selesai nonton dia pun naik ke kamarnya dan dia pun tidur. Nah beberapa jam kemudian dia terbangun karena dia punya firasat kalau dia itu lagi diliatin sama kayak orang gitu kan. Kalau misalnya kita punya firasat gitu kan, kita pasti kayak aduh takut ada hantu gitu, ada hantu yang liatin aku tidur gitu. Tapi si Morgan dia punya firasat aja gitu, kayak ada orang gitu yang ngeliatin dia tidur. Dan benar saja pada saat dia membuka mata, dia melihat ada seorang laki-laki ya di depan pintunya, itu tinggi besar dan liatin dia tidur. Nah pastinya si Morgan langsung terkejut dong ya, dia langsung terkejut, dia langsung berusaha untuk teriak. Namun laki-laki itu yang memakai topeng dan juga memakai sarung tangan, pakai pakaian hitam gitu ya, langsung mencekik si Morgan dan menyerang dia gitu loh ya, kayak diam-diam kamu jangan ngomong ya, kayak udah habis kamu ini, udah habis, kamu sudah mengganggu orang yang salah. Nah orang itu ngomong kayak gitu, si Morgan pun dia kayak nggak ngerti kan ya, kayak aku kayaknya nggak ada musuh deh, kenapa kamu bilang aku tuh berurusan dengan orang yang salah. Laki-laki itu pun langsung mengeluarkan pistolnya dan dia memukul kepala Morgan dengan ujung pistolnya itu. Dia lalu tanya kepada Morgan, di mana perhiasan kamu? Di mana perhiasan kamu? Jadi kayak seakan-akan laki-laki ini tuh mau semi rampok, semi gertak gitu lah ya. Setelah itu laki-laki tersebut pun mengeluarkan zip tie ya, zip tie aku bakal masukin fotonya di sini, dan mengikat tangan si Morgan itu di belakang. Lalu dia langsung menaruh sarung bantal di kepala Morgan dan dia menunjukkan pistol ke kepala Morgan dan dia bilang, kamu jangan ribut ya, jangan teriak, kalau misalnya kamu teriak aku bakal langsung nembak gitu. Nah Morgan yang takut banget, dia juga udah mikirin anak ya gitu ya, kayak nasib anaknya gimana kalau misalnya dia meninggal. Akhirnya dia pun nurut. Nah mereka pun berjalan keluar rumah gitu ya, dan masuk ke dalam gudang rumah mereka.
Setelah itu laki-laki tersebut bilang, kamu jangan kabur, kamu jangan teriak, kamu diam-diam aja di sini sampai kamu mendengar suara klakson 3 kali, itu kamu baru boleh lari, kamu baru boleh kabur, kamu baru boleh minta tolong. Kalau nggak boleh gitu. Nah, si Morgan yang wajahnya ditutupin sama sarung bantal, dia nggak bisa lihat apa-apa dan dia juga takut banget. Akhirnya dia pun dengerin, cuman lama-lama dia kayak nggak mendengar ada suara apa-apa gitu loh. Kenapa nggak ada suara klakson? Udah lama gitu kan ya. Nah, nggak lama kemudian dia mendengar ada suara langkah kaki yang mendekati dia. Si Morgan udah takut banget, dia udah rasa kayak oh my god, this is my last day gitu kan ya. Namun orang tersebut malah mengangkat sarung bantal dari kepala Morgan, dan ternyata orang tersebut adalah mantan suaminya, yaitu si Rodney gitu. Rodney pun bilang kayak, oh my god baby, apa yang terjadi? Siapa yang lakuin ini kepada kamu gitu kan ya. Si Morgan pun langsung ya, dia nggak babi bu, dia langsung ngomong kepada si Rodney, apakah ini kerjaan kamu gitu loh, apakah kamu yang lakuin ini kepada aku gitu. Nah, si Rodney pun dia yang kayak wajahnya yang kayak, hah? Mana ada, kayak aku tuh tadi lagi di rumah ya, tiba-tiba ada orang yang ketuk-ketuk jendela aku, langsung aku punya bad feeling, makanya aku langsung ke rumah kamu untuk cariin kamu, dan ternyata kamu udah diikat gitu loh, kayak kenapa gitu loh, kenapa gitu. Morgan pun curiga gitu ya, Morgan pun langsung kayak, kalau ada orang yang ketuk jendela rumah kamu, kenapa kamu langsung ke sini? Kan kamu taunya aku sama anak-anak kita lagi di rumah orang tua aku, kenapa kamu malah datang yang ke sini gitu loh, ke rumah kita gitu. Si Rodney pun langsung bilang kalau nggak tahu, aku cuma feeling aku aja, kayak feeling aku tuh suruh aku datang ke rumah kita gitu loh, bukan ke rumah orang tua kamu. Nah, si Morgan pun yang udah kayak dia hatinya udah dak-dik-duk, udah takut banget gitu ya. Dia pun langsung bilang ke mantan suaminya, dia pun langsung bilang, oh ya udah kamu langsung telepon polisi ya tentang ini gitu loh, laporin ke polisi gitu loh, call 911 gitu. Nah, si Rodney pun langsung call 911, namun si Rodney bilang kayak, iya tadi memang ada perampok yang datang ke rumah mantan istri aku, tapi istri aku nggak kenapa-napa sih, kan nggak usah datang juga nggak apa-apa gitu kan. Namun polisi mungkin punya feeling juga ya, polisi mutusin untuk datang ke rumah mereka, dan begitu kedua polisi datang, polisi tanya lagi kepada si Rodney kayak kronologi kejadiannya itu gimana gitu loh, kenapa bisa kayak gini. Ya, si Rodney menceritakan hal yang sama, dimana dia bilang kalau aku lagi di rumah, tiba-tiba ada orang yang ketok ke jendela aku punya firasat buruk, akhirnya aku mutusin untuk datang ke rumah mantan istriku. Polisi bisa mencium kalau ini tuh bacot. Polisi pun langsung tanya pada si Morgan, apakah suami kamu bisa melakukan hal seperti ini gitu. Dan Morgan bilang yes, dia bisa melakukan hal seperti ini, dan aku yakin dialah yang melakukan ini kepada aku gitu. Nah, polisi pun langsung menangkap si Rodney. Polisi pun langsung membawa Rodney ke kantor polisi. Pada saat itu Rodney masih nggak ngaku gitu ya kalau dialah yang melakukan ini kepada istrinya. Dia pura-pura menculik istrinya, pura-pura menggertak istrinya, dan dia ingin datang sebagai hero gitu ya, yang kayak membantu istrinya lagi gitu. Namun ketika polisi menggeledah rumah Rodney, polisi menemukan di browsing history Rodney itu kalau dia sempat browsing bagaimana cara membunuh orang. Dan di dalam rumah Rodney, polisi juga menemukan satu pack tas ya yang berisi zip tie yang mirip banget dengan zip tie yang dipakai oleh pelaku untuk mengikat tangan Morgan. Nah, berkat bukti-bukti itu, Rodney udah nggak bisa ngelak lagi dong. Dia pun dituduh bersalah atas tuduhan pencobaan untuk menculik dan juga melukai si Morgan. Dan di bulan Agustus tahun 2021, Rodney dijatuhi hukuman penjara sama 25 tahun ditambah lagi 45 tahun masa probasi. So, yeah guys, this is the end of the story. Aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua ya. Aku yakin kita bisa belajar banyak sebagai cewek maupun sebagai cowok. Kalau memang sudah ada red flag atau memang orang tua kita itu udah bilang kayaknya nggak cocok deh, well, maybe we should take it seriously, you know, karena kita nggak tahu apa yang mereka tahu gitu loh. Dan bener aja kan firasat si ayahnya Morgan itu bener gitu loh, kalau memang Rodney itu nggak baik gitu. Padahal si Morgan dia ngerasa tuh kalau cowoknya tuh udah baik banget, Rodney tuh udah sempurna banget. Begitu mereka menikah, Rodney langsung menunjukkan wajah aslinya, tingkah laku aslinya. Dan honestly guys, kita mesti hati-hati sih, kayak lebih banyak hati-hati dan tanya-tanya kepada orang tua, interogasi dulu gitu ya. Iya nggak sih guys? Kalau misalnya kamu punya pengalaman yang mirip, make sure untuk komen di bawah, oke?
Anyway guys, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh adalah pink dan finishnya itu adalah pearl. Lipsticknya ini adalah super lustrous lipstick. Aku udah leave linknya di description di bawah. And this is what it looks like. Let me show you. That's what it looks like. Ini tuh finishnya lebih ke pearly gitu ya. Jadi kayak ada sedikit shimmer gitu di bibir. I like it. I really like this color. Anyway guys, thank you so much for watching. I love you all so much and thank you for your support. I will see you in my next video. Bye!